Bersama saya di Alur Donghua, para pecinta Donghua. Alur cerita ini merupakan lanjutan dari novel Against the Sky Supreme atau Nitian Zizun. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan di subscribe dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode selanjutnya. Di episode sebelumnya, Daniel menjelaskan bahwa dia akan Senkin Peng ingin bertemu Tan Yun untuk terakhir kalinya. Dan Tan Yun hanya memiliki waktu 5 jam sebelum hari kematiannya. Setelah itu, seorang perempuan licik bernama Lin Xin Yi berencana ingin membunuh Tan Yun. Dia berpura-pura menggunakan kelemahan Tan Yun dan mengatakan bahwa pacarnya yang bernama Mu Mengjie akan dihancurkan dari kehidupannya oleh para murid Panatua kedua dari baris pertama jiwa binatang. Cerita ini dilanjutkan. Pada saat ini Tan Yun mengendarai perahu Rose seperti semburan petir hitam, menembak melalui jarak 100 mil, tergantung di atas puncak hijau. Lin Xin Yi mendatangi Tan Yun dan menginjak tepi perahu roh. Wajahnya penuh dengan kecemasan. Tan Yun yang berada di belakangnya memiliki pandangan tegas, berteriak dengan suara yang dalam, dan gelombang suara bergulir sejauh ratusan mil. Saya, Tan Yun, saya yang membunuh Murong Kun. 8 hari yang lalu, kalian semua bersembunyi di garis danmai saya. Sekarang saya di sini. Selama Anda menyerahkan Mu Mengjie, aku akan bersedia ikut bersamamu. Suara cemas Tan Yun mengungkapkan bahwa dia sangat peduli dengan Mu Mengjie. Mendengarkan ini, Lin Xin Yi yang berada di depan Tan Yun memiliki ekspresi terkejut di matanya. Segera, ruang di atas kepala Tan Yun radius 20 kaki berguling seperti air, dan sebuah tawa menyeringai datang dari ruang kosong. Tan Yun dan Lin Yi, kamu jalang, kalian akan pergi ke neraka. Sebelum dia selesai berbicara, Pan Jian yang bertubuh besar muncul entah dari mana, melambaikan tangan kanannya dan memukul kepala Tan Yun seperti kilat. Suara itu dengan keras menembak alis Lin Xin Yi. Pan Jian tampaknya akan menembak Lin Xin Yi, tapi sebenarnya dia ingin membingungkan Tan Yun. Lin Yin, hati-hati! Ketika Tan Yun mengingatkannya, dia buru-buru melemparkan tinjunya ke Pan Jian. Bang! Bang! Ketika kedua tinju bertemu, pusaran kekuatan spiritual meledak. Di bawah kekuatan yang kuat, ruang dengan radius 100 zang bergetar hebat. Rumput telah berubah menjadi bubuk yang berterbangan di seluruh langit. Pan Jian bukan hanya kekuatan sempurna alam agung dari Rana Jiwa Janin, juga salah satu murid terkuat di daftar Wolong. Dia menyerang pukulan Tan Yun dengan seluruh kekuatannya. Tinju kanan Tan Yun meledak menjadi daging dan darah, dan kekuatan yang kuat mengalir ke organ internalnya di sepanjang lengan kanannya. Tubuhnya terlempar ke udara dan darah merah menyembur keluar dari mulutnya. Pan Jian, dasar bajingan, di mana kamu menyembunyikan saudariku? Lin Xin Yi sangat marah. Adik Tan, apakah kamu terluka? Lin Xin Yi tanpa khawatir. Terima kasih kakak senior Lin atas perhatianmu. Itu tidak masalah adik Tan. Tan Yun pergi dari pelukan Lin Xin Yi dan mendesak, kakak senior Lin, kamu pergi dulu, biarkan aku akan berurusan dengannya. Hahaha, apa kamu pikir aku akan membiarkan kalian pergi? Pan Jian mencibir, tubuhnya dipenuhi dengan aura yang kuat, dan sosok itu melintas dan muncul di depan Tan Yun. Saat tangan kanannya didorong keluar, pedang panjang keluar dari tangannya dan dengan licik menusuk dada Tan Yun. Adik Tan, hati-hati, tunggu aku akan membantumu. Di saat itu, sebuah keanehan terjadi. Lin Xin Yi yang sebelumnya baik, tiba-tiba melambaikan cahaya pedang dingin dari belakang Tan Yun. Tan Yun, pergi ke neraka!
Tepat saat dia melewati sisi Tan Yun, tiba-tiba cahaya pedang ditarik, memegang pedang di tangannya dan menusuk Tan Yun yang tidak curiga dari belakang. Pedang tajam dari senjata roh terbaik menusuk punggung Tan Yun dan darah Tan Yun berceceran. "Kamu, dasar wanita sialan!" Tan Yun meraung marah, mati-matian menghindari nasib buruk dari pedang yang menusuk dekat dengan jantungnya. Bang! Lin Xinyi menampar punggung Tan Yun sekuat tenaga. Mulut Tan Yun menyemburkan darah dan dia merasakan pusing ketika dia jatuh ke depan. Kemudian ada sengatan dingin di dadanya lagi. Tetapi Pan Jian yang mengambil kesempatan itu dan menusuk dada Tan Yun dengan pedangnya. "Wah, kurasa kamu belum mati. Aku akan membiarkan kamu menderita lagi." Pan Jian menusuk dada Tan Yun dengan pedang di tangan kanannya, dan dengan lambaian tangan kirinya, sebuah palu hitam senjata spiritual berkualitas tinggi menabrak dada Tan Yun dengan napas yang keras. Mata Tan Yun merah dan darah menyembur dari mulutnya. Dadanya runtuh, kelima tulang rusuk patah, 7 lubang berdarah dan tubuhnya seperti layang-layang dengan tali putus. Jatuh dari atas perahu roh ke puncak gunung di bawah. Hahaha. Pan Jian dan Lin Xinyi menukik ke bawah menuju Tan Yun dari atas pikiran mereka. Dalam satu pikiran, 2 pedang terbang yang menembus dada dan punggung Tan Yun terbang keluar, meneteskan darah dan menelannya. Tangan mereka dengan sinar pedang sepanjang 20 kaki, dia menebas Tan Yun. "Berikan aku kematianmu!" Pada saat kritis ini, suara lemah keluar dari mulut Tan Yun. Dalam sekejap, perahu roh harta karun tingkat rendah tergantung di atas puncak, seperti gunung hitam menabrak secara vertikal ke arah Pan Jian dan Lin Xinyi dengan sangat keras. "Dasar wanita jalang, kalian menyerang aku dengan keji. Selama aku tidak mati hari ini, di masa depan, aku akan membuat kematianmu menjadi tragis." Suara lemah Tan Yun mengungkapkan kebencian yang tak ada habisnya. "Ayo, mari kita binasa bersama. Ketika kamu membunuhku, kita akan hancur bersama-sama," ucap Tan Yun. Pan Jian dan Lin Xinyi menghindar ke dua sisi tanpa ragu-ragu. Membunuh Tan Yun itu memang penting, tetapi hidupnya sendiri lebih penting, ucap Pan Jian. Ketika perahu roh hitam hendak menabrak Tan Yun yang jatuh, tiba-tiba terbalik di udara dan muncul di bawah Tan Yun. Darah keluar dari mulut Tan Yun dan punggungnya terbanting ke perahu roh. Organ internal Tan Yun rusak seolah-olah jiwanya telah meninggalkan tubuhnya. Tan Yun terluka parah dan berada di ambang bahaya. Tiba-tiba terdengar suara siulan cepat dari langit. Tapi itu, Lin Xinyi memegang busur spiritual di tangan kirinya. Garis-garis pada busur memancarkan napas kematian. 3 panah spiritual transparan beberapa kilogram, hanya panah yang terjerat oleh gas hitam dan ditembak jatuh ke arah Tan Yun. "Ah!" Tan Yun mengeluarkan raungan lemah, dan saat tubuhnya berguling dan menghindar, 3 anak panah menembus tengkorak dari belakang kepala Tan Yun dan menembus sisi alis Tan Yun dengan darah. Segera kabut hitam asli di ujung panah menghilang dan semua kabut hitam menembus kepala Tan Yun. "Hus!" Tan Yun mengalami sakit kepala yang hebat dan kesadarannya berangsur-angsur menjadi kabur. Dia mengendarai perahu roh dan berlari menuju gerbang gunung lebih dari 600 mil jauhnya. Hanya dengan bernapas, seluruh wajah Tan Yun menjadi hitam dan menyebar ke lehernya. "Racun! Beracun!" ujar Tan Yun. Di atas puncak gunung, Pan Jian dan Lin Xinyi berdiri berdampingan. Melihat perahu roh yang jauh, senyum muncul di wajah mereka. "Itu adalah kemenangan besar, senyum percaya diri," ujar Pan Jian dan Lin Xinyi. "Sekarang Tan Yun terluka parah dan dia diracuni olehku, jadi dia pasti akan segera mati." Lin Xinyi tersenyum, memutar tubuhnya yang seperti ular, menatap Pan Jian yang kekar, melemparkan kedipan mata. "Kapan bagaimana kamu bisa memberi hadiah kepadaku?"
Kamu iblis kecil yang menawan. Panjian memandang Lin Xin Yi yang acak-acakan dengan senyum aneh di wajahnya. Dia tiba-tiba memeluk Lin Xin Yi. Di depan gerbang Gunung Danmai, Daniel melihat perahu roh hitam legam menabrak ke arahnya. Boom! Terdengar suara ledakan. Tanah bergetar seperti air. Tanah retak dan debu memenuhi udara. Dan perahu roh jatuh di tanah di depan gerbang gunung. Daniel cemberut, pantatnya seperti anjing bangkit dari tanah, meludahkan seteguk lumpur dan berjalan menuju perahu roh dengan hati yang bergetar. Kakak senior Tan, apa yang terjadi? Daniel melihat Tan Yun berbaring di perahu roh dengan wajah gelap dan wajahnya mengerikan. Dia buru-buru melangkah maju, berjongkok di samping Tan Yun dan terus meneriaki Tan Yun. Kakak Tan, bangun. Kakak Tan, kamu baru pergi sebentar. Kenapa kamu terluka seperti ini? Dalam keadaan linglung, tangisan yang akrab terdengar di telinganya. Tan Yun membuka lopak matanya yang berat dan menggemetar, menatap Daniel yang cemas dan berkata dengan lemah, "Jangan khawatir, aku tidak akan mati. Cepat tarik 3 panah di kepalaku. Ingat, jangan sampai tergores oleh panah tersebut. Itu sangat beracun." Daniel merasakan kulit kepalanya kesemutan. Saat melihat 3 anak panah beracun yang menembus kepala Tan Yun, "Jangan berbicara omong kosong. Cepat tarik panah tersebut," kata Tan Yun. "Adik mengerti." Daniel berjongkok memegang dagu Tan Yun dengan tangan kirinya, mengarahkan kepala Tan Yun. Tangan kanannya bergemetar. Dia memegang ujung belakang panah yang menembus dahi Tan Yun dan tiba-tiba mengeluarkan panah pertama. Pada saat ini, rasa sakit dari 5 tulang rusuk yang patah di dada Tan Yun, rasa sakit dari 2 lubang darah yang ditusuk oleh pedang di dadanya, dan rasa sakit yang tusuk di kepalanya telah membuat Tan Yun mati rasa. Sampai Daniel mencabut panah beracun kedua dan ketiga. "Kakak Tan, aku sudah mengeluarkannya. Apa yang harus saya lakukan sekarang?" Daniel melihat penampilan tragis Tan Yun dan merasa sedih. "Daniel, cepat kendarai perahu rohnya. Segera kirim aku ke kebun belakang di Changlin Xiangshan." Tan Yun sepertinya sudah kehabisan tenaga, dan setiap kali dia mengucapkan kalimat, semburan darah hitam mengalir keluar dari mulutnya dan bergumam di hati, "Saya ingin mencari tahu penyebab sebenarnya kematian rumput giok kebangkitan." Zorun berhati-hati dalam pekerjaannya dan memiliki pengetahuan mendalam tentang mengolah ramuan. Dengan karakternya, dia akan menjaga rumput giok kebangkitan dengan baik. Begitu dia selesai berbicara, Tan Yun pingsan sepenuhnya. Mendengarkan ini, Daniel meninggalkan gerbang gunung. Jadi dia menerbangkan perahu rohnya ke langit dan terbang menuju Changlin Xiangshan 50.000 mil jauhnya. 3 jam kemudian, di taman perkebunan obat Lingshan, murid tukang yang mengolah obat roh berpikir bahwa setelah 2 jam, Diaken Sen akan dieksekusi. Satu persatu menjadi sedih. Diaken Sen Kinpeng adalah salah satunya. Ia pendukung mereka. Ketika Diaken Sen ada di sana sebelumnya, orang lain tidak pernah memperlakukan mereka sebagai manusia. Jika Sen Kinpeng meninggal, siapa lagi yang bisa mereka andalkan? Bagaimana mereka akan menghabiskan tahun-tahun tanpa akhir di masa depan? Mereka bahkan tidak bisa memikirkannya lagi. Pada saat ini, seorang murid tukang merasakan hembusan angin bertiup di atas kepala dan segera melihat ke atas, hanya untuk melihat Daniel yang berbadan besar mengemudikan perahu roh tergantung di atas perkebunan obat. "Daniel, bukankah kamu menjaga gerbang gunung? Mengapa kamu kembali?" tanya murid. "Aku akan membicarakannya nanti," ucap Daniel. "Aku sedang mengirim kakak senior Tan kembali. Kakak senior Tan ingin melihat 5 rumput giok kebangkitan yang mati. Segera naik perahu roh bersama kami dan bawa kami ke kebun obat tempat rumput giok kebangkitan dibudidayakan," desak Daniel. "Baik." Murid itu mengangguk dengan berat, dan saat dia menyapu perahu roh, dia berteriak keras,
Semuanya, kakak senior Tan sudah kembali, dan kakak Tan dan aku akan pergi ke kebun obat di mana 5 rumput giok kebangkitan berada. Kalian harus ikut ke gunung belakang. Kami mengerti. Bukankah kakak senior Tan terluka? Apa yang terjadi? Ujar para murid. Ketika para murid melihat Tan Yun yang mengerikan, wajah mereka dipenuhi kecemasan. Dia khawatir, tetapi mereka tidak lupa melirik Daniel dan berkata dengan suara rendah, "Daniel, apa yang terjadi dengan kakak Tan?" "Kakak Tan kembali, dia sedang terluka. Semuanya tinggalkan pekerjaanmu dan berkultivasilah di gunung belakang sekarang," ucap Daniel. Lebih dari 800 murid kebun obat. Mereka menginjak pedang terbang dan terbang menuju gunung belakang. Daniel naik perahu roh dan terbang ke bagian belakang gunung juga. Kakak Tan, tempat Zorun mengolah rumput giok kebangkitan tepat di depan kita. Kami akan membawa kakak ke sana. Daniel memungkuk dan berkata dengan lembut. Setelah lebih dari 3 jam pemulihan, kesadaran Tan Yun perlahan-lahan pulih. Dan pada saat ini, wajahnya yang sebelumnya sepucat hantu dan racun pada panaro di tubuhnya mulai menghilang. Tan Yun perlahan membuka matanya, sekarang memasuki kebun obat yang mendung, berjalan beberapa menit dan berhenti setelah 10 langkah. Di depannya ada 5 rumput giok kebangkitan yang telah layu. Pada saat ini, semua murid memulai percakapan dan berbisik. Tidak jelas, bisa jadi apakah kamu yakin bahwa rumput giok kebangkitan sudah mati? Diskusi semua orang terputus oleh Daniel. Kakak senior Tan terluka parah dan kalian perlu diam dan jangan berisik. Semua orang segera diam. Daniel, turunkan aku, kata Tan Yun. Baiklah kakak Tan. Daniel meletakkan Tan Yun dengan lembut di tanah. Tan Yun mencengkram dadanya dengan tangan kirinya, mengambil 3 langkah yang sulit berdiri di depan rumput giok kebangkitan, dan memerintahkan Daniel, "Daniel, bantu aku menghidupkan kembali 5 pohon tersebut. Cabut rumput giok kebangkitan tersebut. Ingat, harus lembut, dan jangan sampai mencabut akarnya." "Baik, adik mengerti kakak Tan." Setelah terjadi hujan lebat sesaat, tanah menjadi lunak, dan Daniel dengan hati-hati mencabut 5 rumput giok kebangkitan dan menyerahkannya kepada Tan Yun dengan bingung. Tan Yun mengangkat tangannya dengan susah payah mengambil rumput giok kebangkitan dan melihat akarnya dari ujung. Pada saat ini, waktu seolah berhenti dan semua orang tidak tahu mengapa menahan napas dan mengomentari Tan Yun. Merasakan kebingungan dari lubuk hati mereka, keheningan berlalu untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba Tan Yun memegang rumput giok kebangkitan. Gemetar hebat mata berbintang mengungkapkan warna kesedihan dan kemarahan yang tidak bisa disembunyikan. Menggertakkan giginya dengan suara yang lemah. "Kematian Zorun adalah kesalahan. Zorun, jangan khawatir. Aku pasti akan memberimu keadilan kepada mereka yang sengaja ingin mencelakai kamu dan Diaken Sen Kin Peng." Begitu kata-kata ini keluar, ketenangan itu pecah dan para murid dari perkebunan obat tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Kakak Tan, mengapa kamu mengatakan ini? Apa kamu menemukan sesuatu?" Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan menyekat darah dari sudut mulutnya. Menatap murid yang menginjak pedang terbang dan berkata dengan nada sedih, "Rumput bangkitan mati secara disengaja dan diracuni oleh seseorang." Setelah berbicara, Tan Yun memandang semua orang dengan dingin dan berkata dengan kata-kata, "Saya harap itu tidak dilakukan oleh salah satu dari Anda di sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena kejam." Para murid turun dari pedang terbang menghadap Tan Yun dan membungkuk serempak berkata, "Kakak Tan, kami bersumpah jika kami melakukannya, kami akan mati dengan penuh kesengsaraan." Tan Yun seperti misteri di hati setiap orang. Dari sudut pandang mereka, rumput giok kebangkitan di tangan Tan Yun tidak berbeda jauh dalam penampilan dan kematian normal. Mereka tidak tahu bagaimana Tan Yun yang baru saja memasuki perkebunan obat Lingshan dapat melihat bahwa rumput giok kebangkitan tersebut mati diracuni. "Kakak Tan, apa yang kamu temukan?" Daniel menggaruk kepalanya dengan bingung.
Kita harus segera pergi ke Gunung Abadi Bingking dan menyelamatkan Diaken Sen. Tan Yun menyelesaikan kata-katanya dan bertanya, Daniel, seberapa jauh tempat tersebut? Daniel berkata tanpa ragu, Kakak Tan, perkebunan obat Linsen berjarak 25.000 mil dari Gunung Abadi Bingking, dan dalam 1,5 jam, Diaken Sen akan dieksekusi. Sebelum Daniel bisa menyelesaikan kata-katanya, hati Tan Yun terbakar. Bawa aku pergi ke perahu roh, segera pergi ke Gunung Abadi Bingking, cepatlah, kalau tidak itu akan terlambat. Baiklah, ucap Daniel. Mereka bergegas terbang dengan kapal roh. Kakak Tan, kami sangat khawatir tentang Diaken Sen. Bisakah Anda membawa kami? Para murid perkebunan obat memandang Tan Yun dengan penuh harap. Tanpa perintah Tan Yun, mereka tidak berani melompat ke perahu roh. Cepatlah, ucap Tan Yun berkata dengan sekuat tenaga. Tan Yun memahami mereka semua karena mereka sangat peduli dengan keselamatan Diaken Sen. Ketika semua orang mendengarkan kata-kata itu, mereka semua melompat ke perahu roh. Daniel mengendarai perahu roh seperti kilat hitam, melesat melintasi pegunungan dan berlari kencang dalam aura yang dipenuhi dengan awan dan kabut. Sekian dan terima kasih buat kalian yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Dan jangan lupa klik lonceng notifikasi di pojok kanan atas untuk mendengarkan episode berikutnya. Bye.